Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman dari K60 dan juga Mbak Rani sebagai tutor OT Termodinamika 2 kali ini. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya Mbak, mungkin langsung saja untuk agenda, yaitu orange tutorial untuk mata kuliah Termodinamika 2. Untuk Mbak Rani, waktu dan Zoom dipersilahkan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung bikin share screen. Oh, udah kelihatan. Ya, aman Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani dari angkatan K59. Di sini diberi kesempatan untuk menjadi tutor untuk OT Termodinamika 2. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal EAS saya tahun lalu. Soal-soal ini punya Pak Kuswandi. Ini ada soal yang pertama. Jika suatu gas mengandung 35% mol propana, 30% mol N-butana, dan 30% mol N-petana pada tekanan 300 PSI, hitung berapa suhu dew point-nya dan dengan menggunakan Diepler chart. Kalau misalnya ditulis dulu, diketahuinya apa aja data-datanya, lalu ditanyanya apa, di sini ditanya adalah suhu dew point-nya. Nah, di sini untuk soal ini dibuat tabel terlebih dahulu biar untuk memudahkan perhitungannya nanti. Jadi ditulis dulu ada spesiesnya, ada propana, N-butana, dan N-pentana. Nah, di sini kan soalnya yaitu ditanya dew point-nya. Kalau ditanya dew point-nya berarti komponen-komponen ini itu termasuk bagian dari Y. Nanti kalau misalnya ditanyanya adalah bubble point, berarti ininya adalah X. Jadi ditulis dulu ini Y-nya. Untuk penyelesaian soal ini, pertama kita melakukan beberapa trial untuk mendapatkan nanti sigma YI min KI-nya itu sama dengan 1. Jadi kita trial dulu suhunya, karena yang diketahui adalah tekanan, maka yang di trial adalah suhunya. Mungkin ini. Nah, tadi kan tekanannya kan 300 ya, 300 PSI. Jadi di titik sini ini gambarnya maaf nggak jelas. Mungkin dari kalian mungkin yang punya buku cetaknya mungkin gambarnya bakal lebih jelas ya. Jadi di sini diketahui tekanannya 300 PSI. Nah, jadi kan yang pertama aku trial misalnya suhunya 180 derajat. Jadi dari 300 PSI ini ditarik sampai 180 derajat Fahrenheit. Jadi nanti kalau soalnya itu tergantung dari grafik yang kalian punya. Jadi kalau misalnya diketahui misalnya tekanannya enggak satuannya PSI A, ubah dulu satuannya jadi PSI A. Jadi ini suhunya 190 derajat di trial. Lalu di sini ada propana, N-butana, dan N-petana. Garisnya ini dilihat nanti dibaca jadinya itu nilainya berapa. Nah, ini aku dapat beberapa trial yang aku lakuin. Itu ada 3 kali trial. Yang pertama 180, di sini nilai KI-nya yaitu 1,51, 0,65, dan 0,27 dari grafik. Lalu untuk YI per KI-nya tinggal dibagi aja dari ini. Lalu ini dijumlah hasilnya 1,9. Nah, ini kan masih lebih dari 1. Sementara kita pengen kalau hasilnya nanti 1 kan. Kita naikkan suhunya jadi 240 derajat Fahrenheit. Nah, ini sama caranya kayak tadi di trial dulu di sini. Nah, di sini 300 ditarik 240. Di sini nanti dibaca titik-titiknya ini berapa. Nanti didapat hasil nilai KI-nya seperti berikut. Nanti akan diperoleh nilai sigma YI KI-nya adalah 1,0855. Ternyata kan ini masih lebih dari 1. Ini aku trial lagi, kan jadi 245. Nanti diperoleh nilai sigma YI KI-nya 1,0559.
Jadi sebisa mungkin ini nilai sigma YI per KI-nya tuh 3. Sebenarnya seharusnya tuh syaratnya sebenarnya 3 angka di belakang koma ini harusnya 0, tapi kayak aku udah ambil 245 aja gitu. Jadi nanti ini dew point-nya diperoleh 245 derajat Fahrenheit. Terus ini aku ada beberapa catatan kalau soalnya kayak gitu. Jika ditanya dew point, maka persen datanya itu cuma adalah Y. Tapi jika ditanya adalah bubble point, berarti data pesannya itu adalah X. Ini ada tips untuk membaca grafiknya. Jadi untuk diketahui data Y, jika diketahui data Y dan P kayak soal tadi, ini jika sigma YI per KI-nya lebih dari 1, maka trial T-nya tuh dinaikin. Jadi kan tadi aku misalnya 180, aku naikin jadi 240 gitu. Terus kalau untuk diketahui data Y dan T, berarti kan trialnya adalah P. Dan jika Y sigma YI per KI-nya lebih dari 1, maka balikannya berarti turunkan real P-nya. Untuk selanjutnya itu ada untuk diketahui data X dan P, jika sigma Y per KI-nya lebih dari 1, maka real T itu diturunkan. Kalau untuk yang terakhir, diketahui data X dan T, jika sigma Y per KI-nya lebih dari 1, maka naikkan real P. Gitu untuk pembahasan nomor 1, mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin. Ya, mungkin dari teman-teman, Mbak ada yang raise hand kayaknya. Ya, silakan. Oh, Kevin tadi raise hand atau enggak ya? Oh ya, Kevin raise hand, Mbak. Silakan Kevin. Ya, makasih ya kesempatannya. Halo Mbak Rani. Halo. Nah ini Mbak, bisa balik ke soalnya tadi nggak Mbak? Nah, ini kan yang diketahui kan Y-nya gitu ya Mbak. Iya. Terus yang ditanyakan kan studi dew point-nya. Nah, kalau tadi kan katanya kalau yang diketahui X-nya itu yang ditanya bubble point-nya gitu ya Mbak. Iya, kalau ini ditanya bubble point, berarti persen-persenannya ini tuh X gitu. Nah, oke. Berarti tetap berarti nanti kalau yang diketahui XI ininya kan jadi sigma XI per KI. Nah, itu apa tetap dicari yang paling mendekati 1 atau gimana Mbak kalau pakai X? Kalau pakai X itu bukan dibagi tapi dikali. Itu ada di Oh, exam 10.1 kayaknya. yang ada di contoh soal itu ya Mbak? Iya, 10.1 atau bab 10 awal-awal pokoknya. Kalau X itu dikali. Ya, oke. Terus kalau ketentuan-ketentuan tadi yang kalau misal ini apa lebih dari 1 itu T-nya dinaikin itu tetap kayak gitu atau bakalan berubah Mbak kalau pakai X? Kalau yang diketahui X-nya. Ini ya, kalau misalnya ini. Yang Jadi di kalau misalnya slide kita tadi. X, Nah, nah iya. terus ya dan X dan P, lalu ternyata setelah kamu trial itu sigma YI per KI-nya itu lebih dari 1 gitu. Ini salah ya, seharusnya ini sorry. Ini tuh seharusnya XI kali KI-nya jika lebih dari 1, nanti trial T-nya itu diturunin. Misalnya aku ngambil 180, ternyata 80 itu sigma XI per KI itu tuh lebih dari 1. Jadi aku harus turunin trial aku misalnya jadi 170 kayak gitu. Oh, berarti itu salah tulis aja berarti tadi Mbak. Tapi harusnya Iya. benar kayak gitu ya. Oke, makasih Mbak. Oke. Apa ada yang tanya? Nggak ada, aku lanjut ya. Di soal nomor 2, ada energi Aku heat. Gimana? izin bertanya. Iya. Kalau semisal kita disuruh pakai perhitungan flash ya Mbak, tapi itu dari zatnya itu dari komponennya itu nggak ada di apa grafiknya itu Mbak. Itu kira-kira pakai yang mana ya Mbak kayaknya? Oh, Misal komponen biasanya ada.
Soalnya aku belum nemu soal yang emang nggak ada di grafiknya sih. Itu Iya, kan, Mbak, soalnya dari profit gede ada. oh iya dah. Soalnya ini kan dimintanya menggunakan the bus chart kan. Berarti ya emang udah ada di chart itu. Mungkin kalau misalnya nggak ada, berarti pakai metode yang lain. Tapi nanti dilihat dulu hal yang diketahuinya apa aja. Nanti mungkin bisa dikasih tahu soalnya nanti. Coba aku lihat. Oke, Mbak. Terima kasih. Ini lanjut dulu. Untuk nomor yang nomor 2, energi KIPES untuk sistem metanol dan air pada suhu 60 Celcius direpresentasikan dengan baik oleh kesamaan Hercules. Nah, seperti ini. Lalu tekanan uap metanol dan air pada suhu 60 Celcius adalah ini dari P1 zat, ada P2 zatnya sudah diketahui. Lalu yang soal yang A diminta untuk menghitung tekanan dan YI1 untuk X1-nya sama dengan 0,5 jika dianggap koefisien Hooke sama dengan 1. Untuk yang B, hitung tekanan dan YI untuk X1-nya sama dengan 0,5 jika mempertimbangkan nilai koefisien Hooke-nya di mana koefisien virial kedua datanya kayak gini. Lalu ini ada syarat jika memerlukan iterasi, tulis iterasinya secara manual minimal 2 kali. Pertama tulis dulu yang diketahui apa aja, ada semuanya, terus suhu, ada G per RT, P1 dan B2 zat. Nah, ini di persamaan 9B, ada rumus G per RT itu sama dengan A21 kali X1 plus A12 kali X2 dikali X1 kali X2. Nah, ini disambungin sama persamaan yang diketahui ini. Itu G per R itu sama dengan X1 kali X2 kali 0,45 X1 plus 0,72 X2. Nah, ini berarti kalau disamain sama persamaan yang atasnya ini, 0,45 ini tuh sama dengan A21 dan 0,72 ini sama dengan A12. Nah, lainnya kan bersamaan. Jadi dapat datanya ini yaitu A21 dengan 0,45 dan A12 0,75. Lalu ada persamaan plus untuk len gamma 1 dan len gamma 2. Ini ada di equation 12 10A dan 12. Untuk soal yang A diketahui kalau X1-nya itu 0,5. Berarti X2-nya kan 1 min 0,5 yang sama yaitu 0,5. Lalu kok distance-nya sama dengan 1. Ini dimasukin ke persamaan Merkus tadi untuk mencari gamma 1 dan gamma 2. Jadi gamma 1-nya diperoleh 1,1197 dan gamma 2 ini. Gamma 2-nya sama dengan 1,197. Lalu ada persamaan untuk cari tekanan, yaitu tekanan sama dengan sigma I untuk XI gamma I PI sat, equation 10.6. Jadi untuk mencari P-nya ini tinggal jumlah aja karena sigma berarti X1 gamma 1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat. Jadi kalau misalnya diketahui 3 senyawa berarti tambah X3. Jadi nanti diperoleh dimasukin datanya semuanya. Kalau ini nilai tekanannya itu 59,256 kilopascal. Lalu untuk mencari Y1-nya ini menggunakan persamaan 10.5 itu YI kali P sama dengan XI gamma I PI sat. Untuk mencari Y1-nya itu sama dengan X1 kali gamma 1 kali P1 sat per P. Dimasukin datanya, udah dapat semuanya, nanti akan diperoleh nilai Y1-nya itu 0,798. Untuk soal yang B, ini diketahui data virialnya itu ada B1, B22, dan B12. Yang pertama kita mencari nilai delta 1,2. Untuk mencari delta 1,2 pakai persamaan ini. Jadi delta 1,2 sama dengan 2 kali B12 dikurangi B11 dikurangi B22. Ini diperoleh nilainya 3475. Untuk ini kan pakai trial. Jadi pertama aku pakai trial untuk ini vistasnya 1 dan vistas 2 itu sama dengan 1. Biar gampang gitu. Jadi aku pakai trial kelas 1. Jadi nanti dimasukin ke persamaan ini itu P sama dengan X1 gamma 1 sat per obesitas plus X2 gamma 2 P2 vistas 2.
Nah, ini dimasukin datanya, X1-nya udah ada, gamma satunya tadi udah di poin A, satunya diketahui di soal, X2 juga sama diketahui, gamma 2 udah dihitung, dan P21 diketahui di soal. Ini biasanya dimasukin nilainya 1, nanti diperoleh nilai P trial pertama yaitu 59,2566 kPa. Untuk mencari Y1-nya sama dengan X1, gamma 1 per bisa 1 kali P, nanti dimasukin datanya bakal dibuat nilai Y1-nya sama dengan 0,7985. Untuk Y2-nya berarti 1 min Y1 sama dengan 1 min 0,7985 sama dengan 0,205. Nah, ini saja melakukan iterasi. Jadi pertama kan tadi trialnya udah satu-satu ini. Terus ini iterasi selanjutnya itu mencari basis yang baru, itu rumusnya eksponen P11 P min P11 plus PY2 kuadrat kali delta 12 per RT. Ini dimasukkan, ini tadi T-nya diubah dulu ke Kelvin, jadi karena R-nya pakai 831. Jadi jangan lupa disesuaikan sama apa namanya satuannya. Nanti diperoleh Fugasitas yang baru yaitu 1,0406. Untuk Fugasitas 2 rumusnya ini eksponen B22 dikali P min P21 plus P kali Y1 kuadrat dikali delta 12 per RT. Nanti diperoleh nilai Fugasitas 2-nya 1,0678. Nah, ini karena udah dapat ini kan Fugasitas 1 dan 2 yang baru, nanti dimasukin lagi ke nyari P-nya lagi. Nyari P-nya lagi, habis nyari P, terus nyari Y-nya lagi, habis nyari Y, balik lagi ke sini, dan seterusnya, terus sampai stabil, sampai konstan kayak ini. Ini udah pakai Excel ya, biar gampang. Jadi ini tadi trialnya satu-satu, terus diperoleh nilainya P-nya segini, Y-nya segini, terus nanti di bawah terus di trial, di iterasi, terus sampai nilainya tuh konstan. Tergantung biasanya dosen tuh kalau Pak Kuswandi biasanya minta di 4 angka belakang koma tuh sama kayak ya, 94 ambil yang untuk nomor 2 Pak ada yang tanya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, mungkin bisa langsung reaction aja ya. Oh, ini Mbak, sudah ada yang reaction. Mungkin Kevin dulu bisa sampai ini, Vin. Iya, Mbak. Buat yang materi yang soal B tadi itu bab berapa, Mbak? Bab 12 ya? Iya, kalau dari bab 12. Bab 12 sama 11 ya. Ya udah deh, Mbak, aku cari dulu deh. Makasih, Mbak. Oke. Oke, mungkin sekarang Fauzan juga reaction juga, silakan disampaikan, Pak. Permisi Mbak, mohon maaf, izin bertanya sebentar. Untuk ini apa namanya, kan kita kan mencari iterasi untuk mencari gamma satunya Mbak. Seperti kan gamma satu kan XP dikali P11 kali P kurang P11, pokoknya itulah. Itu iterasinya tuh apa terhadap apa ya Mbak? Misalnya nilainya tuh diasumsikan itu nilai apa dulu ya Mbak? Oke. Ini tadi ya, aku asumsikan pertama nilai ininya. Nilai C-nya itu aku asumsikan 1 sama 1 biar gampang gitu. Kan hitungannya biar gampang. Aku asumsikan satu, terus habis ini masukin ke rumus tekanan, habis masuk rumus tekanan diperoleh kan tekanannya. Nah, habis dari tekanan nanti bisa diperoleh nilai Y1-nya. Setelah Y1-nya diperoleh, nanti bisa masuk ke persamaan untuk mencari Fugasitas yang baru. Ini yang baru, nanti kalau dapat yang baru, ini akan dapat yang baru, nanti ini dimasukin lagi ke P-nya. Masukin P-nya, masukin Y lagi ke Y, lalu masukin lagi ke sini, terus gitu, sampai nilainya tuh stabil gitu, konstan semuanya.
Berarti itu yang di iterasi itu yang diambil nilai itu yang P barunya itu ya, Mbak? Iya, ini. Oh, baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung raise hand atau bisa lewat chat. Nah, mungkin kayaknya masih belum ada, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Oke. Ini soal nomor 3. Ada suatu sistem liquid binar memperlihatkan LE pada 25 Celcius bila komposisi keseimbangan X1 alfa sama dengan 0,3 dan X1 beta sama dengan 0,6. Dikirakan parameter-parameter A1 dan A21 dari persamaan Merkules pada suhu 25 derajat Celcius. Ditulis dulu yang diketahui. Nah, ini untuk mencari A1 dan A21 aku pakai trial. Jadi di termol 2 itu banyak banget trialnya. Jadi ini kita dulu 1, 2 sama dengan 2, terus A21-nya sama dengan 2. Ini ada persamaan di 1210A dan 1210B. Masukin ke persamaan ini untuk mencari nilai gamma 1 dan gamma 2 alfa. Ini dimasukin trialnya ke persamaan ini, nanti diperoleh gamma 1 alfa 2,644, gamma 2 alfanya itu 1,1972. Nah, untuk gamma 1 betanya dengan persamaan yang sama diperoleh nilainya 1,3771, gamma 2 betanya sama dengan 2,0544. Nah, ini ada syaratnya untuk mendapatkan nilai ini. Itu ada syaratnya di mana X1 alfa kali gamma 1 alfa itu harus sama dengan X1 beta kali gamma 1 beta. Dimasukin nilainya X1 alfanya tadi 0,3 dikali gamma 1 alfanya 2,644, terus X1 betanya 0,6, gamma 1 betanya 1,371 sama dengan 0,8263. Ini kan belum sama kan nilainya. Sementara syaratnya itu harus sama. Nah, ini jadi diperoleh errornya itu 0,02694. Terus syarat yang kedua itu X2 alfa kali gamma 2 alfa sama dengan X2 beta kali gamma 2 beta. Nanti diperoleh ini untuk X2 alfa kali gamma 2 alfa itu 0,83805. Untuk X2 beta kali gamma 2 beta yaitu 0,82177. Nah, ini kan juga belum sama, masih ada errornya. Errornya itu 0,01628. Nah, ini jadi aku ngambilnya pakai error total. Error total kan seharusnya nilainya 0 kan. Sementara ini error total yang aku peroleh itu 0,432. Jadi kayak nilainya masih belum benar. Ini aku pakai solver untuk memperoleh nilai A1, 2, dan A21-nya. Itu caranya itu mengubah error totalnya menjadi 0 dengan syarat X1 alfa kali gamma 1 alfa sama dengan X1 beta kali gamma 1 beta dan X2 alfa kali gamma 2 X2 alfa kali gamma 2 alfa sama dengan X2 beta kali gamma 2 beta. Ini mungkin aku tunjukin Excel-nya ya. Jadi kan aku trialnya udah kelihatan belum ya? Hasil PPT-nya, Mbak. Udah kelihatan? Iya, Mbak. Pasalnya udah kelihatan. Nah, ini aku awalnya misalnya trialnya ini juga. Nah, ini kan tadi diperoleh kan ada errornya ini, terus errornya segini. Aku pakai
ini ubah error totalnya ini jadi 0, terus dengan checking variabel selnya itu ini. Terus ada syaratnya tadi dimasukin. Yang pertama itu nilainya X1 gamma 1A itu harus sama dengan X1 gamma 1B. Terus syarat yang kedua itu X2 gamma 2 alpha harus sama dengan X2 gamma 2. Ini udah masukin syarat semua. Itu nilai 1, 2, dan 1-nya langsung menyesuaikan. Baik, itu untuk bahasa nomor 3. Apa ada pertanyaan? Kalian kalau ujian boleh pakai Excel? Kalau dari Prof Budi itu boleh Mbak, mungkin kalau dari maaf Pak Kuswandi itu kayaknya nggak boleh. Mungkin dari teman-teman yang kelas Pak Kuswandi bisa menyampaikan. Boleh ya. Kalau nggak boleh berarti harus manual ya, ini harus coba-coba. Tapi biasanya Pak Kuswandi insya Allah nggak bakal bikin soal yang bakal memberatkan mahasiswa. Jadi mungkin soal ini insya Allah nggak keluar kalau misalnya nggak boleh pakai Excel. Soalnya ini trialnya kan cukup susah ya, soalnya trialnya ada 2 trial yang ada pertanyaan nggak? Mungkin dari teman-teman bisa langsung raise aja kalau ada pertanyaan. Kayaknya masih aman aja sih Mbak, teman-teman belum ada yang raise. Ini kelihatan PPT-nya nggak? Kelihatan Mbak PPT-nya. Diketahui ada etil benzen 1 dan air sebagai komponen 2 adalah cairan yang tidak cair larut. Soal pertama, tentukan temperatur dan komposisi kesetimbangan 3 fase pada tekanan 101,33 kPa. Yang B, berapakah komposisi kesetimbangan fase uap pada 495 derajat Celcius. Yang C, bila campuran uap dengan fraksi mol zat sama dengan 0,45 pada 120 derajat Celcius didinginkan pada tekanan konstan 1,3 kilopascal pada temperatur berapa mencapai dew point-nya. Terus dulu datanya ada etil benzen dan air. Nah, ini kan di soalnya nggak diketahui P1 zat dan P2 ya. Nah, itu kita pakai pantauan di appendix berapa ya, aku lupa, appendix D kayaknya. Itu ada nilai ABC-nya, itu diperhatikan satuannya. Karena kalau di buku itu P1 zatnya ini buat tekanan kilopascal dan suhunya dalam satuan Celsius. Jadi kalau misalnya appendix-nya itu bukan dalam satuan itu harus disesuaikan dengan satuannya. Jadi ini mencari satu zat, ini saja P2 zat. Satu zat dimasukin nilainya, rumusnya ada A min B per T plus C. P2 zatnya sama rumusnya yaitu A min B plus T plus C. Ini P-nya tadi diketahui, soal yang A 1,3 kilopascal. Ini kan untuk mencari temperaturnya aku pakai trial suhunya 100 derajat Celcius. Ini mencari P1 zatnya, aku peroleh dimasukin di persamaan ini. Nanti diperoleh nilainya
34,2656 kilopascal. Untuk P21-nya diperoleh 101,33 kilopascal. Ini lalu nanti diperoleh P bintangnya. P bintangnya itu P1 sat plus P2 sat itu sama dengan ini dijumlah diperoleh 135,5989 kilopascal. Nah, ini kan belum seharusnya nilai P-nya itu bakal 101,33. Jadi trialnya kita tuh salah gitu. Jadi harus di trial ulang. Ini aku trial lagi, trial yang kedua pakai 90 Celcius. Nanti bakal diperoleh nilai P1 sat dan P2 satnya 24,2603 dan P2 satnya 70,1639 kilopascal. Nanti diperoleh P bintangnya ini dijumlah 94,4243 kilopascal. Nah, ini ternyata di bawahnya 101,33. Nah, ini aku pakai interpolasi untuk mencari nilai T-nya. Kan tadi trial yang pertama 100 Celcius, nilai P-nya 135. Trial yang kedua 90 Celcius, nilai P-nya 94. Nah, sementara yang kita cari itu ketika P-nya itu 101,33. T-nya ini pakai interpolasi. Rumusnya itu T sama dengan ini 11 ini dikurangi yang atas, lalu dibagi yang bawah ini 94, dikurangi yang atas, dikali ini yang bawah 90, kurangi ini yang atas 100, dan ditambah 100 ini. Nanti diperoleh nilai T-nya itu 91,6772 Celcius. Nah, ini kita coba cek ya, apakah ketika suhunya 91 ini, nanti tekanannya 1,33. Kita cek ulang untuk mencari P1 sat dan P2 satnya, masukin persamaan yang tadi, persamaan Antoine tadi, diperoleh nilainya P1 sat 25 kilopascal, P2 satnya 74 kilopascal. Terus dijumlah untuk mencari P bintangnya. P bintangnya ini diperoleh 100,4923 kilopascal. Ternyata ini masih belum 101,33 gitu loh. Berarti kan soalnya ini kenapa belum sesuai, karena sebenarnya ini sebagai asumsi ya, P bintang sama dengan P1 plus P2 itu sebagai asumsinya gitu. Jadi ini makanya belum bisa sesuai sama 1,33 kilopascal. Nah, ini karena tinggal dikit lagi, 101, aku naikkan dikit, awalnya 91,6, aku naikin jadi 91,89 Celcius. Ini nanti dimasukin mencari P1 sat dan P2 satnya lagi, diperoleh P1 satnya 25, P2 satnya 75. Nanti diperoleh nilai P-nya itu 101,2849. Ini kan udah mendekati lah dari tekanan 101,33. Jadi aku udah ambil 91,89. Ini nanti nyari bintangnya itu sama dengan P1 sat per P1 sat plus P2 sat. Dimasukin, berarti pakai nilai P1 sat P2 satnya pakai yang suhu 91,89 nilai ini. Nanti diperoleh nilai Y1 bintangnya itu 0,256. Terus untuk soal yang B, apakah komposisi kesetimbangan fase uap pada temperatur 95 Celcius. Nah, ini sama, nyari P1 dan P2 satnya terlebih dahulu. Kayak rumus yang tadi dijabarkan persamaan Antoine tadi, masukin suhunya 95 Celcius. Jadi kalau misalnya suhunya diketahui enggak Celcius, diubah dulu ke Celcius. Karena persamaannya ini mengikuti suhu Celcius. Nanti diperoleh nilai 28 kilopascal, P2 satnya 84 kilopascal. Nanti dicari Y1 bintang dan Y2 bintangnya. Y1 bintangnya P1 sat per P1 plus P2 sat, diperoleh nilainya 0,2548. Y2 bintangnya tinggal dikurangi 1 min Y1 bintangnya, diperoleh nilainya 0,74. Lalu untuk mencari Y1 untuk komposisi 1, nah itu rumusnya itu P1 sat plus per P. 28,933 dibagi 1,33, dipilihnya 0,28534. Untuk Y1, untuk komposisi yang kedua, yaitu nilainya 1 min P2 sat per P, masukin nilainya di 0,1655. Untuk soal yang T, belajar uap fraksi molasi 1 dari 0,45,
suhunya 120 Celcius, didinginkan pada tekanan konstan 1,33 kilopascal pada temperatur berapa mencapai dew point. Ini diketahui Z1-nya 0,45, suhunya, dan tekanannya. Kita asumsikan kalau Z1 ini itu nilainya sama dengan Y1. Kita asumsikan sama dengan Y1-nya adalah 0,45. Karena kenapa Y? Karena di sini ada uap. Jadi kalau uap itu pakai Y. Jadi Y2-nya sama dengan 1,45 sama dengan 0,55. Lalu trial lagi untuk mencari dew point-nya yaitu 100 Celcius. Trial pakai 100 Celcius dimasukin lagi ke satu dua nya, nanti diperoleh nilainya 34 kilopascal dan 1,3 kilopascal. Untuk mencari P-nya itu rumus sigma 1 per YI per PI1. Ini dijabarin jadi kayak gini, P sama dengan 1 plus I1 per P1 plus Y2 per P21. Diperoleh nilai-nilai tekanannya itu 53,878 kilopascal. Nah, ini kan belum sesuai ya sama tekanan yang diketahui di soal. Tekanan di soal kan 101,33 dan tekanan ini tuh konstan. Jadi tekanannya bakal sama terus gitu. Sementara tekanan yang kita peroleh dari trial itu 53. Jadi bakal ada errornya di sini itu 47,45. Lalu aku pakai Gaussian biar cepat. Nilai T-nya itu 119,935 Celsius. Gitu. Ini udah habis. Apa ada pertanyaan soal nomor ini? Ya mungkin dari teman-teman yang tadi mungkin penjelasannya masih bingung gitu, kita langsung resign aja ya misalnya ada pertanyaan.
Ini jadwal untuk EAS Termo 2 kapan ya? Sudah keluar Mbak, buat termo apa jadwal EAS-nya. Iya, kira kapan nih jadwalnya? Iya. Seminggu depan sebenarnya Mbak. Oh, week kedua ya. Benar. Dipelajarin aja tuh apa soal-soal yang ada di Smith Vanes biasanya dari situ. Kalau Pak Kuswandi sih kalau bikin biasanya dari situ. Mirip-mirip lah. Mbak. Oh ini Mbak, dari Surya sendiri ada yang ingin ditanyakan terus silakan. Maaf, dari Kevin. Kevin Surya, silakan disampaikan gimana. Iya, Mbak. Ini kan kelasku kan nggak sampai bab yang ini, Mbak. Nah, itu dari Mbak Ani sendiri ada contoh soal yang lain nggak, Mbak, selain yang ini? Soalnya kan ini banyak yang bab 14 gitu kan. Nah, kelasku itu nggak sampai bab 14, Mbak. Oh, kelasmu sampai bab berapa? Bab 12 kalau nggak salah. Jadi Bab cuma dua. sampai yang kayak fugasitas itu. Coba aku mungkin cari soal kuisku aja kali. Karena nggak tahu soal-soal dari kelas lain. Apa kamu mungkin punya soal kuis yang mau dibahas? Dari Mbak Rani ini dulu sama Prof. Gede atau sama Pak Kuswandi Mbak? Pak Kuswandi. Hmm, kebanyakan dari Pak Kuswandi. Kalau Prof. Gede Iya. tuh banyak teorinya. Agak bingung. Oh, ya malah kalau teori tuh jujur aku kurang paham kalau teori. Kalau rumus kan tinggal masuk-masuk gitu. Teori Iya, nggak ngerti. Mungkin aku tunjukin soal kuis kali ya. Kuisku yang 12 gitu. ya boleh Mbak. Kelihatan nggak? Kelihatan Mbak. Ini ya, ini masuk bab 12 sama nggak ya? Aku agak lupa ke babnya. Oh ya, dibahas.
X itu beberapa ya? Bab 11 apa bab 12 ya? Nggak lupa soal. Soal yang B. Ketahui pada 25 Celcius dan tekanan atmosfer, volume eksis molarnya 2,1 per mol untuk campuran liquid binder dari spesies 1 dan 2 diberikan oleh persamaan ini, volume eksisnya, ini persamaannya. Soal yang bila campuran mengandung 40% mol spesies 1, tentukan volume ekses semua kasus dari spesies 1 dan 2. Yang B, berapakah volume masing-masing spesies yang dibutuhkan bila diinginkan 1.500 cm/3 campuran tersebut. Diketahui untuk V1 murninya itu 10 cm/3 per mol, untuk V2-nya 80 cm/3 per mol. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya tadi diketahui untuk volume eksesnya 18 X1 plus 10 X2 kali X1 kali X2. Ini aku jabarin persamaan ini jadi lebih sederhana sih, pakai ya dijabarin jadi kayak gini. Volume eksesnya sama dengan min 8 X1 pangkat 3 min 2 X1 pangkat plus 10 X1. Kalau tadi diketahui soal yang X1-nya itu sama dengan 0,4, X2-nya sama dengan 1 min 0,4, 0,6, lalu pakai rumus ini, rumus yang umum itu, M1 sama dengan M plus X2 kali DM per DX1. Jadi nanti karena kita yang diketahui volume ekses, berarti di sini tinggal diganti volume ekses 1 sama dengan volume ekses plus X2, berarti X2 ini kan 1 min X1. Lalu DM per DX1 ini kan turunan dari M. Turunan dari V ekses per dari X1. Nah, ini turunan dari ini kan jadi min 24 X1 kuadrat min 4X plus 10. Turunkan, terus dijabarin semuanya, volume eksesnya tadi persamaannya yang ini, dimasukin ke sini, dijabarin sampai disederhanain, nanti diperoleh rumus V1 eksesnya itu 16 X1 pangkat 3 min 22 X1 kuadrat min 4 X1 plus 10. Dimasukin nilainya untuk X1-nya berapa, nanti diperoleh nilainya 5,94 cm pangkat 3 per mol, jangan lupa satuannya. Bisa kalau nggak ada satuannya, pengurangan poinnya cukup. Terus ini untuk rumus yang kedua untuk mencari volume ekses komponen kedua, itu ada M2 sama dengan M min X1 kali DM per DX1. Sama tadi ini dimasukin rumusnya, tinggal dimasukin V-nya ini dimasukin, kalau X1-nya tadi X1, DM per DX1 yang turunannya, ini nanti ini salah menjabarin rumus ini, aku salah menjabarin rumusnya, nanti ketemu V2-nya itu sekitar berapa ya, 2 berapa gitu, salah komanya ini, soalnya aku salah perhitungan di sini. Nanti setelah ketemu ini ekses, berarti kan udah terjawab kan soal yang akan tadi diminta untuk mencari volume ekses per setiap komponennya. Untuk yang B diketahui volume totalnya 1.500 cm/3, V1-nya 110 cm/3 per mol, V2-nya 80 cm/3 per mol. Nah, ini diminta untuk mencari volume total per setiap komponen. Nah, ini tadi kayak volume ekses itu sama dengan X1 kali volume 1 ekses plus X2 kali V2 ekses. Nah, ini tinggal dimasukin datanya kan sudah diketahui, X1-nya diketahui, V1-nya sudah diketahui. Nanti diperoleh volume ekses totalnya itu 3,744. Atau enggak, ini volume untuk mencari volume ekses ini tinggal dimasukin ke persamaan yang pertama yang diketahui di soal ini. Jadi nilainya bakal sama. Ini salah koma sih, salah perhitungan. Nah, selanjutnya mencari nilai volumenya. Volume ini aku pakai rumus 12 kayak gini. M ekses sama dengan M min M ideal. Jadi kalau misalnya V berarti tinggal V ekses sama dengan V min V ideal.
tinggal dia ruas, jadi V-nya sama dengan V excess plus V ideal. V ideal ini tuh rumusnya X1 0,4 dikali volumenya ini 110 ditambah ini X2 0,6 dikali volumenya V2 80. Ini rumus volume idealnya itu ini. Lalu bakal diperoleh nanti nilai V-nya itu 95,3 per mol. Selanjutnya mencari nilai N totalnya sama dengan VT, V totalnya itu 1.500 dibagi V-nya. V ini nanti diperoleh nilainya sekitar 18 mol. Lalu untuk mencari mol setiap komponennya, berarti mol yang pertama itu X1 dikali N totalnya, diperoleh nilainya mol. Untuk yang N2 itu sama dengan X2 kali N totalnya itu 9 mol. Jadi nanti volume yang komponen 1 tinggal dikali mol komponen 1 dikali V1-nya. V1 kan nanti dikali soal kan 10 ini. Jadi N1-nya 6 ditambah 10 segini 689,3. Untuk V2T-nya N2 kali V2 itu 9 dikali 80 nilainya sekitaran 700 mm. Ada yang mau tanya nggak? Ini masuk ke 12 kan ya? 11. Nah, mungkin kita tanya Kevin lagi ya. Apa ini udah menjawab itu kan buat contoh soalnya, Vin? Atau mungkin dari teman-teman masih ada yang ditanyain untuk contoh soal yang barusan dijelasin sama Mbak Rani. Mungkin bisa langsung raise hand aja. Oke, mungkin dari teman-teman kayaknya buat soal yang barusan Mbak Rani jelaskan mungkin udah paham ya, Mbak. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya contoh soal gitu yang mungkin masih bingung. Mbak, mungkin aku izin nanya ya, Mbak. Tapi kan kebetulan aku dapat kelasnya Prof. Gede ya, Mbak. Nah, mungkin dari Mbak Rani ada ini nggak, Mbak? Kayak cerita dari teman-teman dulu gitu. Kalau Prof. Gede itu kelasnya kira-kira kalau teori kayak gitu tuh triknya gimana gitu, Mbak? Saya agak bingung soalnya banyak kan teori itu, Mbak, dari Prof. Gede sendiri. Aku kurang tahu ya kalau Prof. bisa nggak nanya-nanya sama teman-teman yang Prof.
Siapa ya? Mungkin kamu bisa tanya saya sama anak ISP yang lain yang kira-kira yang pernah dapat Prof Budi siapa? Nanti coba tanyain. Saya juga kurang tahu ya Prof Budi soal-soalnya kayak gimana, yang teori kayak gimana semuanya. Ini aku ya kurang tahu jujur. Sebenarnya teori itu agak susah soalnya. Kalau rumus kan tinggal kayak nyari-nyari yang cocok aja gitu kalau dimasuk ke situ. Kalau teori kan kayak gimana ya, aku juga nggak paham teori. Iya, Mbak. Soalnya dari kemarin kan kita OT ya, Mbak. Tapi semuanya bahasnya soal Pak Guswandi. Jadi kayak bingung aja. Kurang relate gitu. Kalau dimasukin soalnya Prof Gede. Iya, coba kamu tanya itu. Ya teman-teman kalian yang lain yang kira-kira dapat profit minta soal-soalnya aja. Sekalian jawaban mungkin bisa buat belajar. Iya, Mbak. Tapi di SD Bergagi ada gak sih soal-soalnya? Sebenarnya adanya tuh dari yang tahun berapa ya kalau kayaknya paling terupdate itu 2020 kalau nggak salah atau 2019 gitu ya, Mbak. Mungkin nanti kita Oh, bakal usaha buat nyari lagi ke kating-kating. Tapi kalau nggak salah tuh soalnya Prof Gede tuh hampir-hampir kayak nyerempet dari tahun-tahun sebelumnya gitu juga. Tapi ya tetap aja agak bingung gitu soalnya teori. iya, iya. Semangat aja. Nggak bisa bantu kalau dia. Kan juga nggak paham sebenarnya. Ya, Bagi Mbak. bab 14, ya bab 14 aku juga nggak terlalu paham. Soalnya itu kan materi terakhir kan, jadi kayak cepet-cepetan gitu bahasnya. Jadi belum sepenuhnya paham. Ya, Kevin tadi itu termasuk kelasnya Prof Budi sih, Mbak. Makanya dia tadi bilang dari kelas kita nggak sampai bab segitu gitu. Oh, alah. Jadi cuma bab 10, 11, 12 ya. Ya, benar banget. Bab 12 aja kayaknya nggak selesai deh, Mbak. Kita nggak diajarinnya yang apa teori yang terakhir gitu. Nggak tahu deh, Mbak. Ikut aja. Oke, Ada ini yang Zaki raise hand nih, Mbak. Mbak izin bertanya Mbak, ini dari ya, dari apa selain dari materi boleh nggak Mbak pengalaman sih Mbak. gimana gimana? Untuk apa istilahnya pas EAS kalau angkatan Mbak tuh apa istilahnya boleh open book atau close book Mbak? Itu dulu. Kalau dulu aku online ya, aku ini masih online terma ini. Jadi ya buka-buka semuanya. Tapi kalau eh, apa namanya offline biasanya kalau Pak Kuswandi open book sih. Kalau Prof dia nggak tahu gimana. Penbook, Mbak. Prof Gede. Ini juga open book. Ya open book semuanya. Wes tulis saja catatannya itu kayak bikin catatan. Kalau misalnya kalau misalnya Pak Kuswandi berarti ya bikin print-printan isinya latihan soal semua. Biasanya nggak jauh-jauh beda kok. Pak Kuswandi itu sesuai kok sama materi yang diajarin. Asal jangan nyontek aja sih. Kalau nyontek udah. Ngerti ya. Aku mau nanya lagi, Mbak. Itu kalau misal kita jawab soalnya itu tuh nggak pakai literasi gitu ya, Mbak. Misal kayak tadi yang Mbak Rani jelasin kita pakai kalau di solver jawabannya gini-gini itu nggak apa ya, Mbak? Iya itu karena emang apa ya caranya gitu. Setahu aku gitu pakai solver kan. Sebenarnya nggak boleh kalau Pak Kuswandi itu harus kalau misalnya sebisanya iterasi, ya udah pakai iterasi, jangan pakai logic atau solver gitu. Tapi itu kayak ya udah mepet waktu itu kayak gak cukup waktunya harus pakai logic. Tapi sekarang nggak bisa ya, Mbak. Kan di kelas nggak bisa gosip. Ya pakai iterasi. Tapi kalau Pak Kuswandi itu kalau misalnya pakai iterasi, jadi mungkin iterasinya tuh nggak sampai banyak gitu. Bisa aja. Oke, Mbak, ini Fauzan mau nanya nih kayaknya. Kami silakan Zan. Permisi Mbak, mohon maaf.
Ini tuh untuk V2 pangkat E sama V1 pangkat E itu di soal tertera ya, Mbak? Soalnya Yang tadi mana? itu yang fokus. Kan V pangkat E itu kan, Ini. Iya. oh dari persamaan itu ya, Mbak? Oh, iya, iya. Iya. Yang ini. Di soal. Ini. Oh, Bapak, Mbak, makasih banyak. Oke. Aku izin nanya ya, Mbak. Tadi itu kalau Iya. nggak salah di soal nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah. Itu ada kayak P bintang gitu ya, Mbak. Habis nyari Mm-mm. P1, P21 terus ada di nyari P bintang. Nah, itu P bintang itu sebenarnya untuk apa ya, Mbak? Apa sama dengan P total atau enggak, Mbak? Yang soal nomor nomor Oh, maaf, Mbak. Berarti 4 soal ini. 4. Oh ya, nomor 4 ini. Sebenarnya itu nggak sama. Sebenarnya itu nggak bisa soalnya kan komponennya tuh beda-beda kan nilai ABC-nya ini kan setiap komponen tuh beda-beda. Jadi sebenarnya itu nggak sama, nggak bisa sama. Makanya aku di interpolasi nggak bisa sama kan hasilnya dimasukin ulang. Jadi kayak diasumsikan gitu loh, diasumsikan kalau P-nya itu sama dengan P11 tambah P21. Tapi sebenarnya itu nggak bisa sama gitu. Jadi ya itu cuma asumsi sih. Makanya ini kan hasilnya nggak bisa pas 1,33. Berarti dia tuh beda kayak P total gitu ya, Mbak? Iya beda, beda. Kan kalau P total tuh X1 kali P11 gitu nggak sih rumusnya? Iya, ini diasumsikan sama yang diketahui di soal ini tekanannya segini ya udah diasumsikan nilai P-nya itu 1,2. Soalnya kan kalau gitu kan kita nggak diketahui kan satunya nggak diketahui nilai komponennya nggak diketahui cuma diketahui ada dua senyawa ini dan tekanan segini jadi kayak udah diasumsikan kalau ini nilainya segini. Iya, Mbak, tadi kan aku sempat nanya kan Mbak, di depan itu kalau misal apa komponennya itu nggak ada di apa grafiknya tadi itu Mbak, itu buat nyari KI-nya itu kalau nggak salah tadi aku sempat lihat ada rumusnya. Iya ada rumusnya. Oh, nggak ingat sih Pak. Nggak, lupa ingat. Ada yang rumusnya itu KI sama dengan PI sat per P total. Iya itu juga bisa ya Oh, itu ini kalau ini kan soalnya diminta pakai ini pakai cat. mm, Kalau misalnya gitu, berarti kan nyari P1 saja dulu. Terus berarti pakai persamaan Antoine. iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi. Mungkin kita tunggu sampai 2 menit gitu ya Mbak. 20 Iya, 10 oke. mungkin kalau bisa diakhiri gitu.
Karena udah pukul 20.10 ya Mbak, dan teman-teman juga nggak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk kegiatan online tutorial termodinamika 2 pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banget Mbak buat Mbak Rani yang udah mau mengisi tutor buat termodinamika 2. Juga telah memberikan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya pada kami semuanya. Semoga informasi dan juga ilmu yang diberikan Mbak Rani dapat bermanfaat untuk ke depannya. Sebelum untuk menutup acara pada malam hari ini, kepada seluruh partisipan di Zoom mungkin bisa on cam terlebih dahulu karena akan diambil gambarnya. Mungkin teman-teman yang nggak berhalangan mungkin bisa on cam sebentar ya. Mungkin kita tunggu sampai 14 kali ya Mbak. Mungkin ada yang masih ngambil kerudung atau gimana. Akhirnya mungkin yang masih bentar ya foto itu. Ini OT terakhir semester 4 nih. Semoga ya lancar. Ayo on cam semuanya. Oke, mungkin yang lainnya lagi berhalangan untuk on cam. Pada yang bertugas mungkin bisa langsung diambil gambarnya ya. Oke, buat slide 1 aku ambil dalam 1, 2, 3. Untuk slide 2 karena nggak ada on cam bisa kita lewati. Oke, thank you. Oke, makasih Rifki. Makasih yang udah on cam. Oke, makasih Mbak Rani buat tutorial malam hari ini. Mungkin bisa meninggalkan Zoom Mbak ketika udah selesai mungkin. Mungkin dari teman-teman bisa ngisi link feedbacknya ya. Jangan lupa nanti kita kirim buat rekatarnya sama soalnya buat belajar lagi. Makasih Mbak Rani. Oke, sama-sama. Semoga Iya. lancar ya. Mbak. Ya. Kalian juga semoga AS-nya lancar, hasilnya maksimal. Semangat semua. Oh, live ya. Oke Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Jangan lupa ngisi linknya feedbacknya ya Rek. Nanti dikirim buat rekatannya.